Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita membahas tentang mendekatkan diri kepada Allah dengan mengenal Asmaul Husna. Asmaul Husna terdapat dari dua asal kata, yaitu Lughatul Arabiyah dari bahasa Arab, yaitu asma adalah berasal dari kata ism, artinya nama atau jamaknya menjadi kumpulan nama. Al-husna artinya adalah baik atau mulia, sehingga al-asmaul husna dimaknai sebagai kumpulan-kumpulan nama yang baik yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil-dalil tentang asmaul husna: walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wadharul ladzina yulqiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Yang artinya, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki asmaul husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-namanya yang baik, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Quran Surah Al-A'raf ayat 180. Selanjutnya juga terdapat hadis tentang Asmaul Husna an Abu Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhala al-jannah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai 99 nama atau 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalkannya, maka ia akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, bahwasannya jumlah yang sesungguhnya terhadap Asmaul Husna ini sangat banyak dari berbagai sumber yang ada, namun di dalam Al-Quran terdapat 99 saja yang disebutkan secara jelas dan gamblang, atau dalam bahasa Arab dikatakan al-jahru atau jahr. Asmaul Husna dalam kitab Tafsir Yasin Hamami halaman 2 disebutkan bahwasannya sesungguhnya Allah mempunyai 4.000 nama. Di antara 4.000 itu ada 1.000 yang hanya Allah yang tahu. Tidak ada makhluk pun yang tahu terhadap 1.000 itu, karena kebesaran nama Allah dan hanya Allah yang menyandangnya dan tidak disampaikan kepada makhluk atau ciptaannya. 1.000 selanjutnya hanya diketahui oleh para malaikat. Hanya para malaikat yang mengetahui panggilan-panggilan khusus itu yang jumlahnya 1.000. Kemudian 1.000 yang lain hanya diketahui oleh para nabi dan kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Maka panggilan-panggilan khusus itu hanya dimiliki oleh yang berhak tersebut. Kemudian sudah 3.000 kita sebutkan. Tinggal 1.000 selanjutnya, yaitu terdapat di dalam kitab-kitabnya Allah yang ada, baik itu di dalam Taurat, Zabur maupun Injil. Di antara 1.000 itu 300 berada di dalam kitab Zabur, 300 berada di dalam kitab Taurat, 300 berada di dalam kitab Injil, sehingga jumlahnya sudah 3.900. Selanjutnya yang 100 disebutkan di dalam Al-Quran, yang 99 disebutkan secara jelas atau jahr, yang 1 samar atau makhfiyun, yang kemudian diantaranya itu disebutkan, yang 1 itu disebut sebagai Asmaul A'zam,
Banyak ulama yang berpendapat bahwasanya di antara yang satu itu ada yang menyebutkan Asmaul A'zam itu adalah Yasin, ada yang menyebutkan itu adalah Taha dan lain sebagainya. Begitu banyak pendapat tentang Asmaul A'zam, di antara satu Asmaul Husna melengkapi 100 yang disebut makhfiyun itu. Kemudian sedangkan yang 99 yang jahar itu seperti yang kita ketahui bersama, mulai dari Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Ghaffar, Al-Qahhar, Al-Wahhab, Al-Razzaq, Al-Fattah, Al-Alim, dan seterusnya, yang kemudian berjumlah 99. Di hadis di awal disebutkan bahwasannya barang siapa yang menjaga Asmaul Husna atau menghafal Asmaul Husna, dakhalal jannah. Apa yang dimaksud dengan orang yang menjaga atau menghafal Asmaul Husna dakhalal jannah? Apakah mereka sekedar menghafal Asmaul Husna kemudian lantas masuk surga? Tentu tidak. Dalam hal ini pengamalan dalam Asmaul Husna adalah lebih penting daripada sekedar menghafal. Pengamalan Asmaul Husna sangat banyak, yaitu diantaranya perintah bahwasannya ketika kita berdoa, walillahil asmaul husna fad'uhu biha, yaitu Allah mempunyai Asmaul Husna, maka berdoalah dengan nama-nama itu. Maka pantas ketika kita berdoa dengan menyebut ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Ghafur, dan seterusnya sebagai pengantar doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara pengamalan yang kedua yaitu tabarruk, mengambil keberkahan dari nama-nama Allah dalam Asmaul Husna, menjadi inspirasi dalam penyebutan nama, pengambilan nama, di dalam memberikan nama saudara kita, anak kita, dan sekeliling kita. Seperti contoh, memberikan nama kepada seseorang dengan Abdur Rahman, Abdur Rahim, Abdul Fattah, dan seterusnya. Yang di belakang nama Abdun disebutkan asma Allah itu dari Asmaul Husna. Namun perlu diingat bahwasannya tidak diperkenankan mengambil nama dari Asmaul Husna sebagai nama pokok tanpa diawali dengan kata-kata abdun. Contoh, punya anak laki-laki diberi nama Ar-Rahman, yang maha pengasih. Ini tidak diperkenankan, karena yang berhak menyandang Ar-Rahman hanya Allah Jalla Jalaluh, hanya Allah yang maha luhur, Allah yang maha tinggi, yang memiliki kasih sayang maha pengasih tersebut, yaitu Ar-Rahman. Boleh memberi nama Ar-Rahman, tapi diawali dengan kata-kata Abdun, Abdur Rahman, yaitu memiliki arti hamba Allah yang maha Rahman. Begitu juga kata-kata Abdun sekaligus dalam bahasan ini tidak boleh disandarkan kepada makhluk. Misalnya Abdus Sama, Sama itu artinya langit. Abdus Sama berarti hambanya langit, maka memberi nama yang seperti itu juga tidak boleh. Qamar artinya rembulan, memberi nama Abdul Qamar, Abdun itu hamba, Qamar itu rembulan, maka memberi nama Abdul Qamar juga tidak boleh. Maka yang benar kata-kata Abdun diikuti dengan Asmaul Husna, asma-asma Allah yang baik yang terdapat di dalam Al-Quran tersebut. Di kesempatan kali ini saya akan mengulas dua sifat dari 99 itu. Yang akan kami bahas hanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Yang pertama, Ar-Rahman. Ar-Rahman secara bahasa memiliki makna maha kasih atau pengasih. Dalam konteks ini, kasih sayang Allah yang tak terbatas kepada seluruh ciptaannya, baik manusia, tumbuhan, binatang, bahkan manusia tidak dipilih yang taat saja, baik yang taat maupun yang ingkar sama-sama memiliki
memiliki hak percikan sifat Allah dari sifat Allah yang Ar-Rahman ini, maka semua makhluknya Allah memiliki kesempatan untuk mendapatkan kasih sayangnya Allah berupa kasih sayang Ar-Rahman. Selanjutnya dalam bahasan ini yaitu yang kedua, Ar-Rahim. Seperti yang sering kita ketahui, dalam Bismillah pun terdapat gandengan dua nama ini, Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit mengulas, di antara para pemirsa barangkali ada yang tahu pernah nyantri, pernah mondok di pesantren-pesantren salaf dengan makna Jawa. Biasanya dimaknai Bismillahi kelawan nyebut asmani Allah, Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahman kang anduweni welas asih ing dunya lan akhirat, Ar-Rahimi tur kang maha welas asih ing akhirat bloko. Dalam hal ini, kalau kita cermati yang sesungguhnya, kasih sayang Allah itu yang abadi, yang sesungguhnya, bagaimana bisa menyelamatkan makhluknya, utamanya di akhirat, lebih-lebih di dunia dan akhirat. Dalam konteks ini, Ar-Rahim adalah kasih sayang Allah yang diperuntukkan kepada orang-orang yang beriman, yang diperuntukkan kepada orang-orang yang taat saja kepada Allah. Kalau Ar-Rahman, semua makhluknya Allah, baik itu kafir, ingkar ataupun orang yang taat, sama-sama diberi oleh Allah. Sebagai contoh konkret, orang yang taat dan orang yang ingkar sama-sama diberi hidup oleh Allah. Orang-orang yang maksiat dan orang-orang yang beribadah sama-sama diberi makan oleh Allah. Maka dalam konteks ini adalah kasih sayang Allah dari percikan sifat Ar-Rahman. Sedangkan sifat Ar-Rahim, setelah Allah berikan Ar-Rahman, Ar-Rahman itu bisa menyelamatkan seseorang di dunia sekaligus akhirat bagi orang yang beruntung saja. Maka orang-orang yang beruntung ini kemudian dia juga memperoleh rahimnya Allah. Rahimnya Allah yaitu keselamatan bagi mereka, rahmat bagi mereka yang kemudian Allah selamatkan di akhiratnya, yaitu lil mu'minina rahima, yaitu keselamatan atau kasih sayang yang hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang beriman saja. Sehingga dalam konteks ini hanya orang-orang Islam yang diselamatkan oleh Allah di akhirat kelak yang akan memperoleh kasih sayang Allah yang berupa Ar-Rahim. Ar-Rahman sekali lagi adalah kasih sayang Allah yang tidak terbatas terhadap semua makhluknya, baik yang taat maupun yang tidak taat. Sedangkan Ar-Rahim adalah kasih sayang Allah yang khusus, yang istimewa terhadap makhluknya yang pilihan, yang hanya akan diselamatkan di akhiratnya, mulai dari dunia hingga akhiratnya. Demikian penjelasan singkat, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa sebarkan video ini apabila bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.